Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas perbandingan metode deposit ya yang digunakan oleh kedua broker. Nah, di sini untuk yang pertama kita akan coba lihat metode deposit apa yang digunakan oleh broker Tickmill ya. Di sini kalau kita lihat langsung ya di client area, kemudian kita pilih menu deposit ya. Di sini kalian bisa lihat ada berbagai macam metode deposit yang digunakan oleh broker Tickmill ya. Kita bisa langsung scroll aja ke bawah ya. Ada International Bank Transfer ya, FasaPay, kemudian di sini juga ada Visa Mastercard ya. Jadi kalian bisa menggunakan Bank Jenius yang jelas ya, dengan kalian menggunakan ini kursnya itu akan jauh lebih rendah kalau kalian menggunakan Indo FX Export ini ya. Ini merupakan salah satu local deposit ya, local exchanger. Jadi di sini kalau kalian menggunakan Indo FX Export ini kalian akan dikenakan kurs yang jauh lebih besar ya. Karena memang di broker Tickmill ini tidak menggunakan fixed kurs ya teman-teman. Jadi untuk biaya depositnya itu pasti akan dikenakan kepada kita ya. Biaya depositnya itu bukan Tickmill yang ambil ya teman-teman, tapi pihak bersangkutan lah yang ambil. Bukan brokernya yang mengambil keuntungannya ya. Nah, jadi kalau kalian ingin menggunakan broker Tickmill ini, kalian bisa menggunakan local deposit seperti Indo FX Export ya, ataupun kalian juga bisa menggunakan Bank Jenius. Kemudian di atas juga kalian bisa menggunakan ini ya, internet banking ya teman-teman. Kalian bisa menggunakan internet banking di sini ya. Kalau ditanya aman, menurut saya aman ya teman-teman, karena memang dia sudah terdaftar di regulator FCA ya, merupakan salah satu regulator terbaik di dunia. Kemudian juga kalian bisa menggunakan deposit melalui cryptocurrency. Ya, jadi kalau memang kalian nggak berminat dengan berbagai macam pilihan deposit yang disediakan oleh Tickmill ini, ya berarti kalian bisa menggunakan yang versi cryptocurrency-nya aja. Nah, itu adalah metode deposit yang disediakan oleh broker Tickmill. Nah, selanjutnya di sini kita akan melihat metode deposit apa aja yang disediakan oleh broker HF Market ya. Di sini kalau kita cek ada beberapa metode deposit ya yang disediakan oleh HF Market, sama seperti si Tickmill tadi ya, bisa menggunakan kripto. Kemudian juga ada FasaPay-nya ya. Kemudian di sini kita bisa deposit melalui bank transfer ya, kemudian melalui QRIS, kemudian direct online banking ya, kemudian melalui online bank payment. Nah, tapi di sini yang nggak saya lihat adalah tidak bisa menggunakan metode deposit melalui Visa Mastercard ya. Yang udah saya bilang tadi kursnya itu jauh lebih murah kalau kalian deposit melalui Visa Mastercard, yaitu Bank Jenius. Nah, di sini di HF Market ini tidak tersedia ya Visa Mastercard-nya. Artinya kalian bisa menggunakan metode deposit melalui QRIS saja ya, ataupun virtual account-nya. Atau enggak, kalau memang kalian pemain kripto, kalian bisa menggunakan deposit melalui cryptocurrency ya. Kalian bisa menggunakan Tether, yang TRC maupun yang ERC ya. Jadi itu dia ya teman-teman, metode deposit yang disediakan oleh broker HF Market ini. Nah, selanjutnya di sini kita akan membandingkan kedua broker ini melalui website Forex Factory ya teman-teman. So, kita akan langsung mulai dari broker pertama, yaitu kita akan mulai dari broker Tickmill-nya ya. Di sini kita akan coba lihat dari sisi company ya. Untuk broker Tickmill ini itu berasal dari London ya, UK. Kemudian dia itu didirikan tahun 2014. Kemudian untuk regulatornya yang tercatat di Forex Factory itu CAISEC, FCA, dan FRCA. Jadi agak berbeda dengan yang tercatat di WikiFX ya. Di WikiFX itu jauh lebih banyak ya teman-teman. Kemudian untuk websitenya ini tickmill.com. Kemudian CEO-nya Duncan Anderson. Kalian bisa langsung searching aja di Google ya kalau kalian ingin melihat wajah dari CEO-nya ini. Kemudian untuk jumlah orang yang bekerja di perusahaan Tickmill ini itu ada sekitar 210 orang. Ya, kemudian di sini untuk explore, award, dan Twitternya kalian bisa lihat masing-masing ya. Di sini saya kembali terlebih dahulu, kemudian kita akan cek di bagian trading conditionnya ya. Oke, di sini kita bisa lihat untuk platformnya dia menyediakan MT4 ya, MT4 Max, MT5. Kemudian di sini untuk maksimal leverage-nya seperti yang kita lihat tadi yaitu 1:500 ya. Kemudian untuk minimal trade-nya ini 1 micro lot ya, atau 0,01 lot. Kemudian pairs yang dia sediakan itu ada 62 pairs ya. Kalian bisa cek sendiri. Kemudian marketnya ini. Kemudian untuk komisi itu only on Pro and VIP account ya.
Pro ini seperti yang kita bahas tadi, ini adalah akun draw spread-nya dari broker Tickmill. Kemudian selanjutnya kita akan coba lihat lagi di bagian supportnya ya. Untuk minimal depositnya itu benar ya teman-teman, yaitu $100 minimal depositnya. Kemudian currency-nya itu ada Euro, GBP, dan USD. Kemudian lanjutnya ada 16 ya, termasuk bahasa Indonesia. Artinya broker ini cocok digunakan di Indonesia ya, sama seperti HF Market juga. Kemudian untuk hoursnya ini ya, Mon sampai Friday. Kemudian depositnya ada 11 metode, kemudian fee-nya non, kemudian demo expire ya, 7 days of inactivity ya. Jadi kalau akun demo kalian selama 7 hari nggak aktif, itu nanti akan masuk ke arsip langsung ya teman-teman. Nah, itu adalah penjelasan broker Tickmill menurut website Forex Factory ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat penjelasan broker dari HF Market ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung lihat aja di bagian company-nya. Kantornya itu berpusat di Larnaca, Siprus ya. Siprus ini juga merupakan negara tempat berasalnya regulator CAISEC tadi ya, yang udah kita bahas. Kemudian untuk tahun dia mulai beroperasi itu tahun 2010. Selanjutnya untuk regulatornya ini sama seperti yang ada di WikiFX ya, yaitu CAISEC, DFSA, FCA, dan FSCA. Lalu untuk websitenya ini, kemudian untuk CEO George Komantaris ya, kalian bisa langsung cek aja di Google untuk melihat wajahnya seperti apa. Kemudian untuk jumlah karyawan yang bekerja di perusahaan AF Market ini berjumlah 200 orang ya. Selanjutnya untuk melihat trading condition, kita bisa langsung klik aja trading condition. Nah, untuk leverage 1:500, untuk minimal trade 0,01 ya, rata-rata broker luar negeri itu memang untuk minimal trade-nya adalah 0,01 lot ya. Dan kalau di Indonesia itu baru cuman satu broker kalau nggak salah saya yang bisa menerapkan 0,01 lot, yaitu broker Monex ataupun broker MIFX. Selain itu mungkin belum ya. Rata-rata masih minimalnya itu adalah 0,1 ya, belum 0,01 lot. Kemudian untuk persnya itu ada 53, jauh lebih sedikit daripada broker Tickmill. Kemudian marketnya ini, kemudian komisi only on zero account ya. Jadi di zero account ini merupakan akun raw spread-nya dari Hot Forex Market. Selanjutnya kita akan melihat support dari HF Market ini ya. Nah, untuk minimal depositnya ini jauh lebih rendah daripada broker Tickmill ya. Karena dia memang menyediakan akun sen ya teman-teman, dengan perhitungan 1000 unit ya, bukan 100.000 unit. Kemudian untuk base currency-nya ini ya, Euro, JPY, USD. Kemudian untuk lanjutnya 27 lanjut, termasuk ada bahasa Indonesia juga ya. Kemudian untuk horse-nya market horse, kemudian depositnya ini ada 9 metode. Kemudian untuk akun demo expire-nya ini waktunya selama 29 hari ya, sebelum akun demo kita itu dinonaktifkan. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas nih ya, kelebihan dan kekurangan dari kedua broker ini ya. Nah, kita mulai terlebih dahulu dari kelebihan broker Tickmill ya teman-teman. Yang pertama itu adalah tentunya dia minim slippage ya. Di sini saya bilang minim slippage, bukan tidak ada slippage ya, karena yang namanya broker itu tentu dia cari untung ya teman-teman. Cuman di sini saya bilang dia minim slippage. Kenapa? Karena kalau kita bandingkan dengan beberapa broker lainnya yang tidak memiliki regulator FCA, itu pasti slippage-nya jauh lebih tinggi ya, jauh lebih rentan. Tentunya alasannya adalah market. Terus-terusan pasti kalau kalian tanya kenapa misalnya stop loss-nya itu jauh tapi langsung terkena ya, itu pasti mereka jawabnya karena alasan market ya teman-teman. Tapi di Tickmill ini dengan regulator yang cukup ketat seperti itu, tentunya slippage adalah hal yang paling mereka perhatikan ya. Karena kalau misalnya banyak konsumen ataupun member mereka yang mengeluh soal slippage, tentunya itu juga akan membuat regulator FCA itu akan mengenakan sanksi kepada mereka ya teman-teman. Kemudian untuk kelebihan yang kedua adalah dia ini memiliki fitur free swap. Lagi-lagi free swapnya ini adalah khusus muslim saja ya. Selanjutnya yang ketiga adalah dia memiliki support bahasa Indonesia ya. Ini juga menjadi salah satu hal yang urgen ya teman-teman, buat teman-teman yang memang belum menguasai bahasa Inggris sepenuhnya.
Jadinya kalau dia memiliki support bahasa Indonesia seperti ini benar-benar sangat memudahkan kita yang ada di Indonesia untuk menggunakan broker seperti broker Tickmill ini ya. Kemudian selanjutnya dia juga memiliki spread bagus ya. Spread bagus yang saya maksud sini bukan harga spreadnya itu yang konsisten ya teman-teman, tapi spread bagus di sini adalah spread bagus ketika misalnya kalian mau trading nih ya. Kalian mau trading di New York Session ya, itu kita akan mendapatkan spread yang jauh lebih rendah daripada kita melakukan trading itu di London Session ataupun Asia Session. Jadi kalau memang jadwal trading kalian itu sekitar jam 7 malam, jam 8 malam, nah itu cocok banget buat kalian menggunakan broker Tickmill ini. Karena di jam-jam New York Session itu mereka memberikan spread yang cukup tipis ya kepada para penggunanya. Nah, itu dia beberapa kelebihan dari broker Tickmill ini. Ini adalah menurut saya pribadi ya, teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan coba bahas kekurangan dari broker Tickmill. Yang pertama jelas ya, yaitu dia tidak ada fixed course ya, teman-teman. Intinya kalau kita melakukan deposit ya menggunakan Visa Master ya ataupun local exchange, itu pasti kita akan dikenakan biaya kurs ya. Walaupun biaya kursnya nggak terlalu besar ya, tapi kalau kalian depositnya itu besar, itu juga akan terasa ya teman-teman. Kemudian untuk kekurangannya lagi, dia itu tidak ada akun sen ya. Berbeda dengan HF Market tadi, dia memiliki akun sen. Jadi buat teman-teman yang masih ingin menggunakan dana yang kecil ya untuk melakukan trading, broker Tickmill ini kurang cocok untuk kalian. Karena untuk minimal depositnya juga adalah $100. Kemudian kekurangan selanjutnya adalah dia ini verifnya cukup ketat ya teman-teman. Saya pernah buat videonya ya, bagaimana cara daftar di broker Tickmill. Kalian bisa lihat di situ. Saya beberapa kali ditolak ya teman-teman, karena memang kartu bank statement saya itu tanggal cetaknya itu jauh daripada yang diminta sama Tickmill ini ya. Tickmill ini minta kartu bank statementnya itu maksimal adalah 1 tahun, sementara saya itu kartu bank statementnya itu lebih dari 4 tahun. Jadi untuk verifikasinya memang benar-benar cukup ketat ya teman-teman di broker Tickmill ini. Ini juga membuktikan bahwasannya regulasi FCA itu memang membebani broker-broker yang mereka awasi itu supaya lebih ketat dalam memverifikasi akun ya. Jadi saya nggak tahu apakah ini merupakan sebuah kelebihan ataupun kekurangan, tapi menurut saya verifikasi yang cukup ketat itu termasuk ke dalam kekurangan sebuah broker ya. Nah, itu adalah beberapa kekurangan dari broker Tickmill ya. Selanjutnya kita akan bahas kelebihan dari broker HFM Market. Nah, yang pertama itu dia tentunya adalah ada akun sen ya, berbeda dengan beberapa broker besar lainnya yang tidak menyediakan akun sen. Kemudian di sini juga kelebihannya dia itu minim slippage, sama seperti broker Tickmill tadi dan sama seperti broker-broker besar pada umumnya yang memang sudah sangat terregulasi ya. Itu pasti slippage-nya sangat minim. Berbeda dengan broker OctaFX ataupun FBS yang jauh lebih besar slippage-nya. Kemudian di sini kelebihannya juga dia itu free swap ya, sama seperti Tickmill, khusus untuk muslim saja. Selanjutnya di sini kelebihannya juga dia memiliki social trading ya. Social tradingnya ini juga lumayan terkenal di Indonesia. Buat teman-teman yang memang tertarik dengan social tradingnya, kalian bisa menggunakan social trading dari HFM ini ya. Social tradingnya juga udah tersedia di website resminya ya. Kalian bisa langsung cek aja website HFM-nya ya. Selanjutnya kita akan bahas kekurangan dari broker HFM ini. Yang pertama tentunya dia nggak punya fixed course ya teman-teman. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau kalian menggunakan local depositor ataupun local exchange tadi ya teman-teman, itu kalian akan dikenakan biaya kurs yang jauh lebih mahal. Kemudian di sini kekurangan selanjutnya dia tidak memiliki Visa Master ya, yang tentu kursnya itu jauh lebih rendah kalau kita menggunakan Visa Master. Kemudian kekurangan selanjutnya adalah no micro scalping ya. Jadi di sini buat teman-teman yang bermain itu menggunakan robot ya, atau bermain menggunakan teknik micro scalping ya, untuk 1 poin pun kalian pengen pending order, itu nggak bisa ya teman-teman, nggak bisa menggunakan broker HFM ini. Tetapi kalau kalian menggunakan broker IC Market ya, itu bisa ya teman-teman. Karena memang beda 1 poin pun kalian bisa meletakkan pending order di sana. Tapi di sini
Kalau memang kalian berkecimpung di dunia micro scalping, itu tidak bisa ya di broker HFM ini. Tentunya kalau untuk intraday maupun swing trading itu nggak ada masalah apapun ya, lancar jaya. Nah, itu dia ya teman-teman pembahasan tentang kelebihan dan kekurangan dari broker Tickmill dan juga hot forex market. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.